أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ونصلي ونسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فسبحانك يا الله لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi yang cerah ini kita mulai kegiatan kita dengan sholat subuh berjamaah, dan lanjutnya setiap Sabtu pagi ini kita tadabbur ayat-ayat Al-Quran, kita membaca dan memahami beberapa hal yang pada kesempatan ini temanya tentang adab dalam beberapa hal yang terkait dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya ketika itu ada di dalam sholat. Sebagai pokok dari kajian ini, silahkan dibuka surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 61. Pada ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhuda idh tufiduna fihi wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ard wala fis sama' wala asghara min dhalik wala akbar illa fi kitabim mubin. Terjemahannya lebih kurang, dan tidak ada satu keadaan apapun dalam kehidupan kalian, dan tidak pula keadaan kalian saat sedang membaca Al-Quran, dan tidak pula satu perbuatan keseharian kalian apapun yang kalian lakukan, kecuali kami, kata Allah maksudnya ya, kami adalah saksi yang melihat semua perbuatan-perbuatan kalian ketika kalian melakukannya. Wa ma ya'zubu ar-rabbika, Allah Tuhanmu tidak lengah, tidak alpa, selalu memperhatikan, selalu melihat, selalu mengetahui dan mencatat. Mithqala dzarratin fil ard, sesuatu sekecil apapun seperti zarrah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Wala asghar, tidaklah sesuatu yang lebih kecil dari zarrah. Wala akbar, tidak juga yang lebih besar dari zarrah. Illa fi kitabim mubin, kecuali semua hal-hal itu sudah ada tercatat dalam kitab Allah, Lauh Mahfuz, di Lauh Mahfuz, kitab yang nyata. Jemaah yang dirahmati Allah, dari membaca ayat ini, surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 61, maka kita mengetahui bahwa tidak ada satupun amal keseharian kita yang luput dari pandangan, dari pengawasan, bahkan dari apa yang telah Allah catat dalam kehidupan kita ini semua. Saya ingin mengangkat hal-hal yang sering kita temui. Mudah-mudahan bisa 4 ini kita bahas. Kita lihat ya, masalah menguap, at-tatha'ub. Kemudian yang kedua, masalah al-jusha'. Jusha' itu gelegekan, kita suka bersendawa. Kemudian bersin. Yang keempat, kentut atau buang angin. Kerjain semua. Saya mau coba ingin kita lihat agama kita ngajarin itu. Ya. Jadi hal-hal yang sehari-hari sederhana itu kalau dibawa sholat itu ada tuntunannya, tidak sembarangan. Ya.
Suatu ketika ada seorang musyrik bertanya kepada sahabat Salman Al-Farisi. Ada orang kafir Mekah itu. Pertanyaannya dengan nada ngeledek. Dia bilang gini, laqad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Hatta al-khira'ah. Apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian semua segala sesuatu sampai pun masalah khira'ah? Khira'ah itu masalah buang air, masalah kentut, masalah-masalah yang keluar dari dubur, dari kubul. Mendengar pertanyaan ini, Salman dengan bangga mengatakan begini, ajal laqad nahana sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblata bi ghaitin aw baulin. Oh iya, betul, beliau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu melarang kami untuk menghadap kiblat dalam soal buang air besar dan buang air kecil. Hadis riwayat Muslim. Jadi Salman itu dengan bangganya menerangkan, iya, semua diajarin Rasulullah. Sampai buang air itu diajarin, jangan menghadap kiblat. Kayak kalau beli rumah atau bikin rumah itu dimiringin atau dibikin lawannya, begitu apa namanya, miringnya jadinya. Sekarang kita lihat satu masalah gelegekan. Apa bahasa kita gelegekan ya, sendawa. Biasa habis makan, habis kenyang itu, begitu kita suka. Bentar, saya minum dulu. Atau gelegekan, ya, itu terjadi ketika tubuh melepaskan gas yang berlebihan, ya, yang keluar dari saluran pencernaan melalui mulut ketika merasa kenyang. Jadi dari saluran pencernaan ada gas lebih keluar, tapi keluarnya lewat mulut. Kalau yang buang angin kentut keluarnya lewat dubur. Sama-sama kotor, sama-sama bau sebetulnya. Ya. Lalu di antara adab saat makan adalah dengan tidak meninggikan suara gelegekan, terutama ketika bersama dengan orang lain. Jangan dibahasakan gelegek. Sudah ada orang sendawa itu disengaja dibunyikan lagi. Ya. Apalagi dalam sholat. Ya. Gelegekan itu sebisa mungkin ditahan, bukan dilepas. Nggak bisa ditahan, kalaupun harus keluar dengan mulut, dengan tangan begini, atau kalau sedang sholat kita ke ataskan. Jadi bukan begini, apalagi ke kanan ke kiri. Habis makan jengkol, habis makan apa, itu baunya itu kemana-mana. Itu sendawa, gelegan itu ada aroma. Aromanya itu tidak nyaman bagi yang lain. Ya. Ada orang bersendawa di dekat Nabi, kemudian Nabi nasihati begini, kuffa anna jusha'aka fa inna aktsarahum syi'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Tahan, kata Nabi, sendawamu, gelegekan itu tahan dari kami, karena orang yang paling sering kenyang di dunia. Jadi gelegekan itu tanda orang kenyang. Orang yang paling sering gelegekan di dunia nanti di akhirat paling lama laparnya. Jadi orang yang sering kekenyangan di dunia, di akhirat paling lama merasakan kelaparannya. Kita nanti menanti di hari kiamat, nanti penghisapan tuh lapar itu, nggak makan kita semua, nggak ada makan 3 kali sehari sekali nggak ada. Nah, orang yang sering gelegekan nggak ditahan,
tanda dia kenyang, nah itu akan kelaparan lama di hari kiamat. Dalam riwayat lain Nabi katakan aksir min jusyaika, kurangi sendawamu, kurangi gelegekan itu. Dalam kitab Tuhfazul Ahwad dikatakan an-nahyu anil jusya huwa an-nahyu anis syaba' bi annahu as-sabab al-jalib lahu. Larangan banyak bersendawa atau gelegekan itu merupakan larangan sekaligus kita tahan diri dari kekenyangan. Karena kenyang itu yang menyebabkan terjadinya sendawa. Dan kenyang itu satu sebab penyakit. Orang ada yang sakit karena kelaparan, nggak makan, jadi kekurangan gizi dan lain-lain, makanya muncul MBG. Kemudian ada orang yang sakit karena kekenyangan. Jadi orang sakit itu kekenyangan. Makanya Nabi melarang kita kalau makan itu begini, Pak. Senderan. Kata Nabi, ma'akulu muttaqian. Aku nggak pernah makan minum senderan. Begini senderan. Jadi kalau minum beliau begini. Ya, duduk atau di atas kursi juga boleh, tapi dia bangunkan dadanya. Bukan dia senderan. Jadi nanti ini perut ini malah kalau mengikuti sunnah Nabi, kakinya begini, nah, itu ditekuk sambil duduk, itu sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat kita bernafas. Itu kalau makan senderan, 3/3 buat makanan dan minuman. Gak ada napasnya begitu bangun, makanya kita susah untuk bangun diajak sholat tarawih kalau habis buka puasa kekenyangan. Ada fatwa ulama, ini ulama di Saudi, boleh kita lihat pandangannya. Wa tajassu bi sautin murtafi' laisa muharraman wa innama ba'da fi'lihi khilaful adab in kana bi hadratil akharin hatta la yata'azzaw min as-sauti wa raihah. Sendawa itu ya, gelegekan dengan suara keras sebetulnya tidak haram, ya, tidak dilarang. Namun perbuatan itu tidak sesuai dengan adab. Nah, adab itu kesopanan kita, ya. Terutama ketika ada orang lain, ya, sehingga mereka kita harapkan tidak terganggu dengan suara dan baunya. Itu supaya kita nggak mengganggu. Itu Pak, kalau adabnya orang Timur Tengah, orang Arab, orang Saudi, orang Mesir sama itu. Itu kalau ada orang sendawa, lari Pak mereka semua. Lari. Kalau kita terbalik, orang buang angin, kentut, kita lari. Atau mungkin ketawa, kita ejek dan lain-lain. Kalau di sana orang kentut, diam dia. Tapi orang sendawa, nah itu adab mereka juga sedikit tidak baik. Orang buang angin mestinya juga harus minggir juga, ya, apalagi kemudian beraroma gitu ya, baunya tidak sedap. Nah itu masalah sendawa ini, begitulah keterangannya. Dan bagaimana pendapat ulama bila sendawa itu dalam sholat? Ini ada Imam Ahmad mengatakan dalam riwayat Abu Talib, ini merupakan fatwa Syekh Ibnu Aqil, ya. Dikatakan qala al-Imam Ahmad fi riwayati Abi Talib idza tajasya'a ar-rajulu wa huwa fi shalah falyarfa' ra'sahu ila as-sama' hatta yadhhab ar-rih. Imam Ahmad mengatakan menurut riwayat Abu Talib, apabila ada seseorang bersendawa gelegekan tadi ketika sedang melakukan sholat, maka hendaknya dia mengangkat kepalanya ke atas, begitu. Jadi suaranya nggak ke kanan, nggak ke kiri, sehingga udaranya hilang. Karena jika dia tidak menengadah, akan mengganggu orang di sekitarnya karena bau mulutnya. Beliau mengatakan ini bagian dari adab. Sekali lagi, tidak haram, tapi adab. Adab itu menunjukkan seperti amalan. Kita ingin mendapat nilai lebih dan kita tidak ingin mendapat nilai jelek, mendapat
kondisi di sisi Allah itu sebagai orang yang tidak beradab, orang yang kurang ajar, orang yang kurang pemahaman agama baik, secara baik. Beliau juga mengatakan riwayat Muhanna yang mengatakan apabila orang mau bersendawa, hendaknya dia angkat kepalanya ke atas agar tidak keluar bau mulut yang mengganggu orang lain. Ya, itu masalah adab tadi sendawa. Ya. Yang kedua, menguap. Menguap ini at-tasa'ub. Di antara adab yang diajarkan dalam Islam ya, adalah bagaimana ketika kita menguap. Ya. Sesuatu yang tidak bisa kita lepas. Yang menguap itu karena kita kekurangan oksigen. Biasanya kita ngantuk, ya, kita lelah, ya, atau kita dalam sebuah ruangan yang sempit, ya, kita kemudian berlama-lama, itu akan terjadi orang nguap. Itu namanya at-tasa'ub. Dalam sebuah hadis dikatakan innallaha yuhibbul mutas wa yakrahu at-tasa'ub fa idza atasa fa hamidallah fa haqqa ala kulli muslimin sami'ahu an yusammitahu wa amma at-tasa'ub fa innama huwa minasyaitan falyaruddahu mastata'a fa idza qala ha dhahika minhu syaitan. Dia begitu kan nguapnya. Sesungguhnya Allah menyukai bersin. Allah menyukai bersin. Dan Allah tidak menyukai tasa'ub, menguap. Jika seseorang bersin, maka ucapkanlah hamdalah. Kita kalau bersin, bacalah alhamdulillah. Idza hatasha ahadukum falyahmadillah. Baca alhamdulillah. Karena orang bersin itu mengeluarkan banyak, ada virus, bakteri di hidung itu keluar semua. Lebih dari itu, detak jantung kita itu sedang berhenti sesaat. Yang kalau dia berhenti, terus berhenti, wafat kita. Tapi ketika berhenti, Allah kasih kembali, kita selamat lagi. Nah itu orang bersin. Makanya alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, masih selamat dia, masih panjang umurnya, masih Allah bersihkan virus, bakteri, kuman yang ada di hidungnya. Ya. Karena kan bakteri kita dikumpulkan, Pak, di bulu hidung. Nah ini bulu hidung kita itu hati-hati, tetap dibiarkan. Ya, kayak kalau mau diambil, kalau udah ketebelan boleh dikit-dikit, tapi jangan diambil semua, apalagi digunting, itu keliru. Kalau digunting habis, gundul bulu hidungnya, orang ini bakal sering bersin. Apalagi lihat bininya atau siapa goreng sambal, udah bersin dia. Ya, bau sayur itu sekali dia bersin. Jadi tapi yang Allah tidak sukai adalah tasa'ub, menguap. Jika orang bersin, baca hamdalah, dan merupakan hak baginya terhadap setiap muslim yang mendengarnya untuk bertasmid. Jadi kalau kita dengar orang bilang alhamdulillah, dia bersin, kita baca yarhamukallah, yang mendengar. Adapun menguap itu dari setan, kata Nabi. Menguap itu dari setan. Maka hendaknya ia menahannya sebisa mungkin. Jika ia menguap sampai mengeluarkan suara ha, maka itu jelas membuat setan tertawa. Jika orang menguap, begitu dia pakai suara lagi. Apa suara apa dibikin jadi suara? Itu disuruh kita tahan. Dan sebaik-baik menahan dengan tangan. Dan tangannya bukan tangan kiri, tapi bagian punggungnya ini. Bukan begini. Bukan juga tangan kanan, tapi tangan kiri begini. Jadi kalaupun ini kotor, yang kotor ini, yang bagian sininya tidak. Karena ini kotornya lain, nanti untuk buang air, untuk apa itu. Nah ini ditahan. Ya. Gini, nggak apa-apa diangkat tangan. Dia tahan, ya. Tidak boleh dibiarkan mengalir sampai keluar betul bunyi suara ha. Ketika itu setan tertawa. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan,
idza tata'ub ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi fa inna syaitana yadkhul. Jika kalian menguap maka tutuplah mulutnya dengan tangannya karena setan akan masuk. Ditutup biar setannya enggak masuk. Ya. Kemudian hadis lain, idza tata'ub ahadukum fis shalah falyaqdim mastata'a. Apabila seseorang di antara kalian menguap dalam sholat, ditahan semaksimal mungkin, semampu-mampunya, ditahan, jangan sampai keluar, jangan sampai bunyi. Imam Syafi'i mengatakan ai qadras tata'atihi wa dzalika bi itbaqi fihi fa illam yandafi' bidzalik fa yudha'u al-yad 'alaihi. Maksudnya menahan itu adalah ditahan sebisa mungkin, yaitu dengan melakukan itbaq, menggabungkan bibir sebisa mungkin, kita tahan sebisa mungkin, bibirnya ditutupin begitu. Jika tidak bisa ditahan maka dengan meletakkan tangan di mulut. Ini kitab Dalilul Fadihin, yaitu salah satu karya dari murid Imam Syafi'i. Kemudian ditutup keterangan tentang ini, ya, tentang menguap dari Syekh bin Baz, ulama yang baru wafat, ya, abad modern ini, tahun 2000-an. Kata beliau, idza hasala tasa'ub bi syara'in lahu umurun iddah. Al-amrul awal annahu yaqdimu mastata'a, yakni yadhummu famahu mastata'a hasbat taqah. Atsani annahu yadha'u yadahu ala fihi ala fayhi. Ats-tsalits annahu la yaqul ha bal yahfaz lisanahu wa la yatakallam bi syai'in la qalil wa la kabir. Jika menguap disyariatkan beberapa perkara ini dalam salat. Pertama, menahan mulut sebisa mungkin, yaitu dengan cara menggabungkan bibir sebisa mungkin. Yang kedua, jika tidak mampu, meletakkan tangan di mulutnya. Dan yang ketiga, menjaga lisannya agar tidak berkata-kata, baik perkataan yang sedikit atau perkataan yang banyak. Jangan bicara saat menguap, maksudnya sampai keluar kata-kata, itu enggak jelas, jadi keliru, ya. Kemudian masalah yang ketiga, bersin. Tadi sudah dicontohkan bersin baca alhamdulillah. Mungkin pertanyaannya adalah, ya, bagaimana kalau itu dalam sholat? Ya. Wa yusannu limusalli atasa, ya, aw salima alaih, ya, yahmadu bihaitu yasma'u binafsihi, yasma'u nafsahu wa an yaruddas salam bil isyarah bil yad aw bir ra's thumma ba'da salamihi minha bil lafz, ya, wa bahti nadabin tashmid musalli atasa hamida jahran. Disunahkan begini bagi orang yang sholat, yang kalau dia bersin, ya, dia mengucapkan alhamdulillah, disunnahkan. Tapi baca hamdalahnya sekira didengarkan oleh dirinya sendiri. Jadi shin baca buat dia sendiri, jangan dikeraskan. Dan kalau dia baca alhamdulillah keras, makmum dengar, makmum jangan baca yarhamukallah. Ini dalam sholat ini. Di luar sholat itu tadi baca yarhamukallah, doain. Tapi kalau dalam sholat orang bersin, dia cuma baca sendiri saja, nggak kedengeran. Bagi makmum yang dengar, kalau kedengeran itu dan dia nggak ada ilmunya, jangan-jangan dia langsung baca alhamdulillah yarhamukallah. Yang bersin jawab lagi yahdikumullah wa islakum balakum. Habis itu sholatnya batal semua jadinya, ya. Di luar sholat itu baca begitu, bersin baca alhamdulillah, yang lain baca yarhamukallah. Kita balik membaca doa kepada mereka yang mendoakan kita, ya, yahdikumullah wa yuslih lakum balakum. Tapi dalam sholat kita tidak melakukan itu, cukup didengarkan oleh dirinya sendiri, ya.
Kemudian menjawab kalau kita di salam sama orang juga, ada orang salam kita sedang sholat, itu dengan cara dikeraskan bacaan, atau kalau kelihatan angkat kepala. Jadi kalau ada orang salam sama kita, kita sedang sholat, dia tidak tahu. Itu kalau kita tidak terlihat. Jadi dua caranya, kita keraskan bacaan, Allahu Akbar. Lagi baca kita keraskan bacaan kita. Subhanallah, Subhana rabbiyal a'la, kita baca begitu misalnya. Subhana rabbiyal azim. Kita keraskan bacaan supaya dia dengar. Kalau dia lihat tapi dia tidak tahu kita sedang sholat, kita angkat kepala sedikit. Maka orang itu jadi tahu, oh orang itu sedang sholat. Ya. Kemudian ada hal lain yang harus kita tahu, bersin dalam sholat. Ya. Dari Abi Hurairah hadis ini, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah wal yaqul akhuhu aw sahibuhu bi yarhamukallah, fa idza qala lahu bi yarhamukumullah falyaqul yahdikumullah wa yuslihkum balakum. Ya. Ini tadi ya tentang bersin pada umumnya di luar salat. Kalau bersin baca alhamdulillah yang bersin, saudara atau temannya di sekitarnya baca yarhamukallah. Kemudian orang yang bersin tadi mendengar jawaban yarhamukallah, dia membaca lagi yahdikumullah wa yuslihkum balakum. Nah, adapun ketika dalam salat, idza atasa fis shalah sunna lahu, ya, atau sanna lahu, ya, an yahmada sirran walau fi asna'il fatihah lakinnaha tanqati' bidzalika fayu'iduha. Nah, bersin tadi dalam salat kita baca alhamdulillah suara lirih pelan. Tapi kalau sedang baca Al-Fatihah kita bersin, lalu kita baca alhamdulillah, disuruh ulang baca Al-Fatihahnya. Karena Al-Fatihah itu dimulai dari kata alhamdulillah. Jadi kalau kita alhamdulillah, maka baca Al-Fatihahnya diulang. Atau tidak usah dibaca. Jadi ketika bersin dia lagi sholat, nggak usah baca alhamdulillah kalau dia sedang membaca surah Al-Fatihah. Karena kalau baca Al-Fatihah, Al-Fatihahnya diulang. Ini tuntunan dari kitab Bughyatul Mustarsyidin, ya, yang ditulis oleh ulama mazhab Syafi'i. Ya. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa membaca doa bersin tetap disunnahkan asalkan dibaca dengan suara yang didengar sendiri kalau dalam sholat, dan dihindari menyelipkan doa-doa yang lain. Dan kalau kita baca Al-Fatihah, ya, sebab diselipkan kalimat alhamdulillah dalam bacaan Al-Fatihah, maka disuruh mengulangi bacaan Al-Fatihahnya untuk kesempurnaan sholatnya. Terakhir buang angin, ya. Nah, ini buang angin. Buang angin ini dalam Islam itu sesuatu yang bukan hal yang jelek. Malah kita harus menjaga orang itu kehormatannya. Jadi jangan sampai orang dipermalukan. Kita mungkin suka ada bercanda, orang buang angin terus diketawain. Oh dasar itu. Pokoknya jadi bahan candaan. Ini orang biasa ini, nggak tahu malu ini buang angin. Atau ada yang buang angin, nggak ada yang tahu. Ini pasti dia ini. Oh, langsung begitu. Adabnya ini Nabi dulu pernah satu majelis Nabi sama sahabat-sahabatnya, kemudian ada yang buang angin. Di majelis itu mereka sedang menikmati hidangan makan daging unta. Jarang-jarang makan daging unta. Kemudian Nabi lihat nggak ada yang ngaku dan nggak ada yang beranjak, nggak ada yang pergi di majelis itu. Padahal Nabi tahu ini ada aromanya ini. Begitu mau sholat maghrib, ya, dalam riwayat itu dikatakan ketika mau sholat maghrib, kemudian Nabi katakan begini, ayo siap-siap kita mau sholat maghrib, ya, ayo kita wudhu semuanya, ya, biar sempurna sholat kita.
maghrib ini semuanya kita berwudu. Nabi perintahkan semuanya berwudu. Tujuannya apa? Supaya nggak bikin malu satu orang. Kalau yang lain nggak wudu, ada wudu satu orang, pasti orang bilang, ini dia nih yang kentut ini. Ini dia nih orangnya. Nabi nggak mau mempermalukan orang buang angin juga. Jadi nggak boleh dibikin orang itu malu. Ya. Orang itu sendiri adabnya kalau dia buang angin minggir supaya tidak tercium baunya oleh orang lain. Ya. Nah, soal dalam sholat, bagaimana ini? Ada hadis dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, saat membahas pembatal wudu dalam kitab beliau Bulughul Maram, itu beliau katakan hadis dari Abu Hurairah begini. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fashkala alaihi fashakkala alaihi, ya, akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Akhrajahu Muslim. Hadis ini riwayat Muslim dari Abu Hurairah, dikatakan begini. Rasulullah pernah bersabda, jika salah seorang di antara kalian mendapati ada terasa sesuatu di perutnya, ya, lalu ia ragu-ragu, syakkel, ragu-ragu dia, apakah keluar sesuatu atau tidak, kentut apa tidak, dia ragu-ragu. Kalau tadi sendawa dari mulut, ya, itu mungkin ketahuan. Tapi kalau dari dubur, kita mungkin nggak tahu, ini lihat sempat ragu-ragu. Maka kata Nabi, janganlah ia keluar dari masjid hingga ia mendengar suara atau mendapati bau. Jadi dalam fikih tentang buang angin dalam sholat, pertama harus ada suara atau harus ada bau. Kalau nggak ada suara, nggak ada bau, dan dia ragu, maka kembali kepada yakin, tidak batal. Ya, kita nggak boleh ragu. Kalau kita yakin keluar tadi ada pes keluar, diam-diam keluar, tapi dia tahu keluar, maka dia batal. Tapi kalau dia tidak tahu, nggak ada suara sama sekali, nggak ada pes, apalagi bunyi dut, suara keras, dan tidak ada baunya, maka itu bukan buang angin. Itu cuma keraguan-raguan, dan bisa jadi itu was-was dari setan yang bilang ayo batal, yang bilang begitu. Itu kita tidak perlu berwudu kalau kita tidak ada salah satu di antara dua tadi, ada bau dan ada suara, ya. Walaupun suaranya suara pelan, cuma pes gitu ya istilahnya. Di hadis lain, bahkan hadis ini muttafaq alaih riwayat Bukhari dan Muslim, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Kalau buang angin, jangan pergi, jangan beranjak, jangan segera berwudu sampai dia dengar salah satu yang jelas suara atau aroma, ada baunya. Jadi ada yang nggak ada suara tapi bau, ada yang nggak bau tapi bersuara, nah itu baru kentut istilahnya, buang angin. Kalau nggak ada suara, tidak ada aromanya, nggak ada baunya, dan dia ragu-ragu kentut apa tidak, maka yakinkan dirinya dia tidak kentut, terusin sholatnya dan tidak perlu wudu lagi kalau dia belum sholat misalnya, ya. Al yaqin la yazul bisyak, karena keyakinan tidak bisa mengalahkan, tidak bisa menyebabkan munculnya keraguan-raguan. Itu gitu. Jadi kita harus yakin itulah yang menghilangkan keraguan-raguan. Jadi istilahnya kalau kita ragu kentut apa tidak, maka yakinkan diri kita tidak. Nah, itu begitu maksudnya, ya. Karena kalau udah yakin itu tidak apa-apa. Ya. Lebih lanjut kata Imam Al-Qarafi dalam kitab Al-Furuq, kata beliau, kaidah ini telah disepakati oleh para ulama. Jadi tentang suara dan bau disepakati oleh para ulama. Maksudnya adalah setiap ragu-ragu maka dijadikan seperti sesuatu yang tidak ada, dipastikan tidak adanya. Nah, itu begitu. Ya.
Inilah barangkali para jemaah sekalian yang terkait dengan keseharian kita, 4 hal ini ya. Alhamdulillah kita bisa baca semuanya. Selanjutnya saya kasih kesempatan kalau ada yang ingin bertanya ya,